Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan makhluk hidup. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tetapi yang akan kita bahas pada saat ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak tahu kan sudah baca buku Jelajah Sains? Coba bisa dibuka bukunya di halaman 12 sampai dengan 14. Nah, kita lihat ya anak ya, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Apa itu generatif? Generatif itu adalah kawin. Di situ ada alat perkembangbiakannya yaitu bunga. Kemudian yang kedua adalah vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah secara tidak kawin. Nah, anak-anakku semua, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Yuk kita amati gambar di atas. Di gambar di atas ada tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Itu adalah dinamakan bunga lengkap. Ketika tidak ada salah satu dari bagian bunga di atas, dinamakan bunga tidak lengkap. Di dalam bunga lengkap ada benang sari dan juga putik. Peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik dinamakan dengan penyerbukan. Nah, kalian tahu penyerbukan itu apa tadi? Ya, selanjutnya setelah terjadi penyerbukan, apa yang terjadi anak-anak semuanya? Yuk kita amati gambar di atas. Kita lihat gambarnya setelah terjadinya penyerbukan serbuk sari di atas kepala putik, itu terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, hasil proses pembuahan itu terjadilah zigot. Setelah terjadi zigot, akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga menjadi bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Nah, biji yang ada di dalam buah ketika dia sudah jatuh di lingkungan yang tepat akan muncul tumbuhan muda. Yuk kita amati macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu apa, Nak? Penyerbukan sendiri apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik di bunga itu sendiri. Oke. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yuk kita amati, apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Apa itu penyerbukan silang? Apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga lain tetapi pada tumbuhan yang berbeda tetapi dalam satu jenis. Tumbuhannya berbeda, jenisnya sama. Misalnya sama-sama bunga sepatu, tetapi tumbuhan yang berbeda. Itu namanya penyerbukan silang. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenisnya. Yuk kita belajar tentang penyerbukan yang bisa dibantu oleh hewan. Hewannya apa saja? 1. Kupu-kupu. 2. Lebah. 3. Semut. 4. Kepik. 5. Kelelawar. 6. Mamalia. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia bisa dilihat pada gambar di atas. Ada tangan manusia yang membantu proses penyerbukan pada tanaman vanili. Dan yang kedua, pada tumbuhan salak ada bunga jantan dan juga bunga betina yang kemudian
Di dalam gambar bisa dilihat bagaimana dibantu oleh manusia proses bertemunya bunga jantan dan juga bunga betina yang menghasilkan salak. Selanjutnya yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, untuk penyerbukan yang dibantu oleh angin bisa dilihat di gambar bahwa contoh tumbuhannya bisa pada jagung, rumput, dan juga tanaman padi. Apa saja cirinya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin? 1. Mahkotanya tidak berwarna. Yang kedua adalah kecil. Yang ketiga, serbuk saringnya kering, ringan. Kemudian tumbuhannya banyak dan bisa diterbangkan oleh angin. Yang selanjutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Itu bisa kita lihat di dalam gambar. Ada tanaman hidrilla. Mungkin anak-anak bisa melihat yang kalian temui kalau punya di rumah ada akuarium atau kolam. Biasanya tumbuhan itu dimasukkan ke dalamnya. Nah, itu adalah beberapa penyerbukan dan juga tumbuhan yang dibantu oleh angin, oleh air, dan lain sebagainya sudah dijelaskan oleh Ibu. Oke, baiklah anak-anakku semua yang hebat, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Kalian tetap semangat, anak-anak yang hebat, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.